Jadi ini adalah video pertama dari channel ini. Nah, jadi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh banyak netizen-netizen. Nah, jadi kalau ada yang mau tanya silahkan komen aja di bawah. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan bahas tentang cheat. Jadi kita nggak akan bahas tentang game semua, kita akan bahas yang lain-lain, tergantung apa yang kalian tanya lah di kolom komentar, itu suka kalian lah mau nanya apa. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, kenapa ada cheat dalam game? Pernah nggak kalian terpikir pas main game, apalagi pas zaman-zaman dulu main GTA San Andreas? Oh, percaya pasti semua pernah main GTA San Andreas. Kalau main GTA San Andreas pasti punya buku cheat. Nah, pasti wajib ada buku cheatnya. Apa cheat yang paling kalian hafal? Kalau aku yang paling kuhafal itu cheat darah. R1 R2 L1X kiri bawah kanan atas kiri bawah kanan atas. Cheat yang paling wajib dipakai sama anak-anak yang main game dulu. Nah, tapi pernah nggak terpikir kenapa sih harus ada cheat? Dari mana itu ada cheat dulu pertama kali? Nah, di sini kita akan bahas kenapa, sejarah awalnya cheat, terus apa kegunaannya dulu pertama kali. Nah, apa sih keuntungannya kenapa game-game sekarang itu tetap menggunakan cheat? Padahal kalau dipikir-pikir ya cheat itu kode curang, bikin orang jadi gampang namatkan permainan. Tapi kenapa kok makin banyak? Bahkan ada juga developer yang sengaja buat cheat untuk gamenya itu. Kenapa? Nah, terus yang kita bahas juga apa pengaruhnya, pengaruh negatifnya terhadap game tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu, ya mungkin kalau aku nengok bawah ini karena nengok bahan di laptop, jadi sedikit-sedikit ke bawah gitu. Jadi cheat itu adalah kode atau program yang bisa digunakan untuk para gamer untuk membantu mereka memenangkan permainan. Nah, jadi cheat itu seperti gabungan, mungkin kalau di keyboard itu gabungan antara huruf dan angka mungkin, atau mungkin kalau di PS khususnya PS2 atau PS3 gabungan antara R1 X kiri bawah kanan atas, analog juga mungkin ada. Jadi gabungan-gabungan kode yang menghasilkan satu cheat, satu cheat yang akan terjadi di game tersebut. Nah, jadi kayak mana awalnya itu bisa ada terdapat cheat? Jadi pada awalnya cheat itu diciptakan pada tahun 1983 di zaman-zaman awal game masih dibentuk. Nah, jadi cheat itu muncul pertama pada game yang berjudul Manic Miner. Manic Miner ya, begitulah cara pelafalannya. Jadi gamenya ini seperti Mario Bros. Mungkin kalian yang tahu Mario Bros. Tugas kita di sini masuk ke suatu level, suatu stage. Nah, kita di sini di Manic Miner ini harus melewati musuh-musuh yang jalan kiri kanan, lompat ke atas, lompat ke bawah, cari poin. Nah, habis itu kalau udah terkumpul semua poinnya, kita masuk ke pintu untuk masuk ke level selanjutnya. Begitulah mekanisme sederhananya dari suatu game Manic Miner ini. Nanti di layar muncul tuh gimana gameplaynya. Nah, jadi apa sih awalnya? Pertama, kenapa cheat ini diciptakan? Sebenarnya cheat ini diciptakan pertamanya untuk membantu developer untuk menamatkan gamenya. Ya pasti kalau mau kita rilis game, pasti developer akan meninjau ulang, memainkan istilahnya dari level 1 sampai tamat. Nah, itu kan makan butuh banyak waktu, apalagi game-game yang membutuhkan effort lebih kalau mau menamatkan. Jadi itu kenapa cheat digunakan, diciptakan oleh developer itu untuk membantu developer untuk menamatkan gamenya dengan cepat, karena butuh efisiensi waktu juga agar tidak terlalu lama untuk menamatkannya. Nah, yang kedua, untuk memudahkan penemuan glitch atau bug. Ya mungkin kalau kita di GTA sering nemu bug atau glitch semacam ini, apalagi GTA versi PS2 yang versi lama. Mungkin ada yang mobilnya tenggelam kalau lagi buat cheat tank, tiba-tiba mobilnya nyatu sama bangunan, ya itu banyak lah itu seperti itu. Nah, contoh ini itu tadi pas kita misalnya nge-cheat tank gitu beberapa kali, tanknya itu bisa terjadi glitch atau enggak, gamenya itu bakal rusak atau enggak. Nah, itulah yang akan diperiksa oleh developernya saat pertama kali mencoba atau mereview ulang. Terus untuk seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk
melewati tiap level dengan gampang, penghematan waktu. Pertama-tama, cheat itu hanya digunakan oleh developer. Jadi cheat itu hanya diketahui oleh kalangan developer atau para tester. Tester itu orang-orang yang mungkin dikasih waktu pertama kali untuk mencoba versi demo, seperti para kacuk yang baru keluar itu kan banyak yang memainkannya versi demonya dulu itu diberikan khusus mungkin ke suatu orang, lalu coba game saya, mungkin dikasih tahu lah gimana cheatnya biar lebih gampang. Nah awalnya gitu, tapi entah mengapa cheat itu bisa bocor saat waktu perilisan. Mungkin para testernya membocorkan cheat ini ke publik atau gimana, banyak lah yang tahu. Nah dari sinilah awal mula cheat itu bisa menyebar luas dalam game. Nah itu awal mulanya tuh kenapa bisa ada cheat. Lalu berkembang para developer menjadi sadar, wah rupanya cheat ini meskipun menipu tapi banyak untungnya. Karena cheat orang jadi suka main game, ya enggak? Jadi developer mulai mencoba hal-hal baru. Developer itu menjadikan cheat sebagai bonus atau easter egg. Kalau kita main game seperti banyak game-game seperti Def Jam atau game-game lainnya, kalau lihat di extras banyak sekali bonus-bonus atau easter egg yang memuat kode cheat. Kalau kita menamatkan downhill, saya ingat tuh downhill kalau kita udah habis stake 1 sampai stake 24, nah ya kan udah lewat tuh lawan si Rahel, habis itu nanti keluar tuh bonus cheatnya. Nah cheat itu bisa kita pakai misalnya kalau di downhill itu untuk anti gravitasi atau mungkin nambah kecepatan. Cheat banyak sekali downhill. Nah begitu juga seperti di GTA, developer sadar banyak yang suka main game karena ada cheat. Saya yakin 100% semua yang main GTA pasti karena cheat. Berapa banyak orang Indonesia yang main GTA namatin? Sikit termasuk aku. Jadi banyak orang main game itu karena ada cheatnya. Kita bisa buat mobil terbang di GTA, kita bisa buat pesawat tempur di GTA, kita bisa buat tank di GTA, kita bisa dapat senjata gratis di GTA banyak ya karena ada cheat. Bahkan anak-anak kecil dulu menyiapkan buku, ditulis semua, disimpan cheat GTA semua. Itulah hebatnya cheat zaman dulu. Yang ketiga, adanya cheat malah meningkatkan penjualan. Seiring dengan berjalannya waktu, seperti yang tadi udah awak bilang itu, kalau cheat itu malah membuat game semakin laku. Itulah yang terjadi sama GTA seperti yang udah kita bahas tadi. Terus banyak buku-buku panduan cheat yang bahkan dibuat oleh developer sendiri. Dulu pas aku masih kecil, aku sering main ke tempat beli cheat, tempat jual kaset. Nah tempat jual kaset, di situ ada buku sampulnya GTA, ada buku sampulnya Harvest Moon, buku panduan memainkan Harvest Moon. Di dalam itu ada panduan cara cepatnya, bahkan juga ada cheat-cheatnya. Jadi developer sendiri mendukung para cheater dengan memberikan cheat secara gampang dengan membeli bukunya. Lalu satu hal lagi yang kita ingat tentang cheat, bagi ces semua sini yang sering main game PS2 pasti tahu yang namanya GameShark. Nah, GameShark itu kaset yang isinya cheat semua, mau cheat apapun di situ pasti ada. Jadi caranya itu kalau dulu di PS2 kita beli GameShark, kita masukkan ke PS, baru pilih mana gamenya. Misalnya dulu awak tuh sering main God of War, jadi ku pilih God of War 2, ku aktifkan cheat yang mana yang mau ku hidupkan. Dulu itu cheat darah nggak habis-habis, cheat spesial nggak habis-habis, langsung dapat semua jurus. Ya jadi gampang lah. Terus habis itu di-X-kan, keluarkan kaset cheatnya, masukkan kaset PS kita, baru enterkan, X-kan kalau dulu di PS, lalu mainlah. Nah jadi gampang. Nah kalau zaman sekarang kita tahu Menyo sama kawan-kawan yang lain itulah yang sering di GTA. Terus juga ada juga in Resident Evil dan banyak lagi. Nah itu dia keuntungannya, itu dia awal sejarahnya.
Lalu ada juga kerugiannya. Ini kerugiannya kebanyakan dirasakan sama pemain-pemain yang multiplayer, gamer online seperti kayak PB atau mungkin FF, bocil FF nih, banyak yang sering nge-cheat mungkin ya. PUBG, pubek. Kalau Aldo dari The Lazy Monday dia bilang pubek. Jadi cheat yang bikin kita main gak enak, karena kita di situ battle lawan orang tapi orang yang nge-cheat, ya kesel juga. Oh, lagi main enak tiba-tiba di-cheat, tiba-tiba mati kan, bangke gitu. Terus yang kedua, kalau ada orang-orang yang ketahuan cheat, pasti akunnya kena ban. Dulu pas masa-masa SMP, kalau ada yang ketahuan nge-cheat pasti akunnya kena ban, langsung hilang dari peredaran. Terus pun kalau orang-orang yang suka nge-cheat itu biasanya rentan terkena virus, karena dari software cheat yang online ya, yang online itu banyak diselipkan virus-virus oleh hacker-hacker. Jadi itulah bahaya cheat. Yang terakhir, mainnya jadi gampang. Jadi yang harusnya bisa ngeker gitu, tapi nggak bisa karena dari cheat dipermudah. Nah itulah tadi gimana. Jadi gitulah awal mula sejarah kenapa bisa ada cheat. Terus kenapa cheat semakin berkembang padahal cheat itu curang. Terus apa cheat itu juga selain bisa menyenangkan, bisa juga menjadi hal yang tidak mengenakan bagi gamer. Jadi begitu dulu pembahasan kita hari ini. Bagi yang mau bertanya tentang hal lainnya, nggak seputar gamer, nggak tentang seputar game, terserah yang lain-lain, tanya aja. Tanya awak jawab semua. Oke, jangan lupa subscribe, like. Kalau mau like, kalau nggak apa-apa. Bye.